Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi kalau kalian udah dengerin lagu Majas, bukan lagu Majas sih sebenarnya, lagu Aisyah yang isinya diganti sama Majas. Kenapa saya membuat itu? Karena itu lebih mudah diingat ya. Jadi nanti kalau misal kamu akan bertemu dengan majas-majas lagi yang lain, kamu akan lebih mudah mengingat dengan lagu itu. Nah, sekarang Bu Risa bakalan ngasih sebenarnya contoh-contohnya majas itu secara konkretnya seperti apa sih. Oke, mari kita bahas ya. Majas itu sebenarnya apa? Ada yang sudah tahu ya? Ini soalnya majas itu sudah dari SMP sudah diajarkan. Mungkin jenis-jenisnya atau contoh-contohnya lebih sedikit saja. Kalau SMA lebih luas. Kenapa, Bu? Ya karena pemikiran kalian sudah lebih luas, lebih matang ibaratnya ya. Majas itu namanya gaya bahasa. Bu, bahasa bisa digayakan? Iya, bahasanya dibuat gaya. Gaya itu kan otomatis tidak hanya satu kan ya. Ada gaya gaya modern, ada gaya klasik, ada gaya kuno atau apa. Boleh, ya boleh. Itu namanya kan gaya, sama seperti majas. Gaya atau varian dari kata. Kata itu di ibaratnya diperindah atau bahkan diperburuk, boleh. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita lihat jenis-jenis majas. Oke, sebenarnya secara garis besar, majas itu dibagi menjadi 4. Ada majas penegasan, ada majas perbandingan, majas pertentangan, sama majas sindiran. Lah, kalau kamu tahu majas logo macamnya banyak, iya. Dari 4 ini, dia dilahirkan lagi. Contoh, di majas penegasan, yang pertama ada namanya hiperbola. Apa itu hiperbola? Kalau kalian dulu sering dengar kata alay, itu kan artinya berlebihan ya. Lah, hiperbola artinya sama. Hiperbola artinya melebih-lebihkan kata. Contoh, anak itu berlari secepat kilat. Harusnya kalau misal bukan kalimat hiperbola, pasti cuma kayak gini. Anak itu berlari cepat, cukup. Secepat kilat loh. Masa ada orang yang berlari secepat kilat itu seperti apa ya? Itu namanya hiperbola, dilebih-lebihkan. Apakah boleh, Bu? Ya boleh, kan ini namanya majas hiperbola. Yang kedua ada namanya litotes. Kalau yang tadi melebih-lebihkan, yang litotes ini merendah. Ibaratnya dia itu harusnya bisa sombong, tapi dia tidak sombong. Contoh, mampirlah ke gubuku. Gubuku ini artinya rumah. Yang misal nih, rumahnya mewah, terus dia bilang, mampirlah ke gubuku. Kan sebenarnya itu bukan gubuk, ya kan? Yang kedua itu ada namanya, terimalah pemberian yang tidak berharga ini. Nah, dia ngasih sepeda motor, terus dia cuma bilang, terimalah pemberian yang tidak berharga ini. Loh, kan itu namanya merendah ya. Kalau kita bilang sering tahu merendah untuk meroket. Nah, tapi itu ungkapannya kurang benar. Yang benar hanya sebatas merendah. Yang ketiga ada namanya repetisi. Pengulangan kata tertentu. Contoh, bangunlah bangsaku, bangunlah negeriku, bangunlah Indonesiaku. Kata-kata yang diulang adalah kata bangunlah. Jadi kata-kata ini selalu diulang di setiap katanya, ya kan? Dalam setiap itu belum kalimat ya, tapi dari perpisahan koma itu selalu ada kata bangunlah. Yang keempat ada majas pleonasme. Apa ini? Gaya bahasa yang dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat. Contoh, siswa itu maju ke depan. Yang namanya maju pasti ya ke depan. Jadi kalau misal andaikan kalimat efektif, ini cukup siswa itu maju cukup. Atau siswa itu ke depan boleh. Pilih salah satu. Tapi kalau di pleonasme ini untuk memperjelas. Ya. Yang kelima ada klimaks. Beda ya klimaks di cerpen sama di majas. Kalau di cerpen kan ada di strukturnya. Tapi kalau di majas, dia merupakan gaya bahasa yang berturut-turut. Makin lama makin memuncak. Contohnya gimana, Bu? Jangankan 100.000, 500.000, 1 juta, bahkan 1 miliar tetap akan kubeli. Lihat ya, dari 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta itu kan namanya kan naik kan, bukan turun lah. Itu namanya majas klimaks, dari yang kecil ke yang besar.
Nah, ini kebalikannya. Anti klimaks itu majas yang berturut-turut, namun makin lama makin menurun, berarti dari yang besar ke yang kecil. Contoh, apalagi setahun, sebulan, seminggu, sehari, semenit, bahkan sedetik pun aku tidak akan meninggalkanmu. Lo lihat ya, dari kata setahun, terus diturunkan lagi, turun lagi sampai sedetik. Oke ya. Yang kedua, majas kedua, ibaratnya induk majas yang kedua, ada namanya majas pertentangan. Majas pertentangan ini ada dua, ada antitesis sama paradoks. Bedanya apa, Bu? Kalau antitesis itu mencantumkan kata dalam kalimat. Hah? Contohnya gimana itu? Lah, mencantumkan lawan kata dalam kalimat itu contohnya kayak gini. Miskin kaya tetap sama di hadapan Tuhan. Miskin lawannya kaya. Contoh, tua muda, sakit sehat, itu namanya antitesis, mencantumkan lawan kata dalam kalimat. Yang paradoks bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, jiwanya terasa sepi di tengah ingar-bingar pesta. Yang namanya pesta kan pasti rame ya, tapi jiwanya sepi loh, itu loh. Keadaan rame yang harusnya senang, dia malah kesepian. Itu namanya bertentangan dengan fakta yang ada. Paham? Yang ketiga, induk majas yang ketiga ada namanya majas perbandingan. Kalau mendengarkan kata perbandingan, ya pasti membandingkan sesuatu. Yang pertama ada namanya metafora. Membandingkan sesuatu dengan ungkapan yang telah umum. Apa aja, Bu? Contoh ya, ungkapan yang telah umum itu ya panjang tangan, buah tangan. Itu di kalimatnya itu ada laki-laki itu buah bibir tetangganya. Lah, yang namanya ungkapannya ya buah bibirnya. Apa artinya buah bibir? Bahan pembicaraan. Yang kedua, ada namanya dia merupakan tangan kanan ayahku. Lah, ungkapannya yang di tangan kanan. Apa artinya tangan kanan? Orang kepercayaan. Ya, sama seperti itu. Ya, kalau metafora itu pasti ungkapan yang telah umum. Ia naik daun, berarti kan ya terkenal seperti itu ya, kalian sudah mengerti. Yang kedua ada namanya metonomia. Oke, apa itu? Menggunakan merek tertentu. Contoh paling mudah ya, yang kalimat kedua. Kalau kalian ke toko, ya kan, kalian jarang kan untuk bilang, Bu beli deterjen, pasti bilangnya, Bu beli Rinso. Padahal nanti yang dikasih sama ibunya mungkin Soklin, ya kan? Atau lagi, Bu beli odol. Padahal yang benar Bu beli pasta gigi. Odol kan nama merek. Sama kayak beli Aqua. Bu beli Aqua. Padahal yang dibeli misal Cleo, Avia, Club, ya kan? Harusnya kan Bu beli air mineral, ya kan? Itu namanya merek tertentu. Berarti ayah naik Garuda ya bukan naik burung Garuda, tapi naik pesawat Garuda. Yang ketiga ada personifikasi. Apa ini? Ini yang paling sering keluar kalau mungkin kalian nanti menemukan soal-soal menghidupkan benda mati. Apa yang dihidupkan, Bu? Contoh, daun itu melambai-lambai ke arahku. Lihat, kita harus lihat kata kerjanya. Kata kerjanya itu melambai-lambai. Andai kan ada daun melambai-lambai ke arahmu, kamu kan pasti ketakutan ya, jadinya aneh. Padahal kalau lihat daun terus gerak-gerak ya itu biasa aja. Tapi kalau dipersonifikasikan, dihidupkan, dia akan menjadi aneh. 2. Langit menari-nari di atas langit. Loh, gimana tuh, Bu? Contohnya berarti langitnya menari-nari. Gimana caranya langit menari-nari? Sama yang ketiga ada namanya rumput bergoyang. Ada di salah satu lagunya Ebit. Kalian tahu. Yang keempat ada eufemisme. Gaya bahasa yang menggunakan kata halus untuk mengganti kata yang kasar. Contoh, perusahaan itu terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. Loh, Bu, mana yang diganti dengan kata yang kasar itu? Merumahkan. Harusnya kan kalau misalnya ngomong kasar, pasti bilangnya kayak gini. Perusahaan itu terpaksa mem-PHK ribuan karyawannya. Seperti yang terjadi sekarang di Indonesia, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Tapi ini dibuat seolah-olah penyampaiannya halus, makanya diganti dengan perusahaan itu terpaksa merumahkan ribuan karyawannya.
Yang kelima, ada simbolik. Apa itu? Perbandingan dengan suatu hal menggunakan simbol atau lambang, tokoh, dan hewan. Contoh nih ya, banyak tikus berlarian di gedung rakyat. Kalau kita garis bawahi yang ada hewannya itu kata tikus. Tikus andaikan dia berdiri sendiri tanpa kalimat itu, artinya ya hewan tikus itu. Tapi kalau ini namanya apa? Ya orang-orang yang ibaratnya tikus kan menggantungkan dirinya pada orang lain ya. Itu artinya konotasinya jadi buruk. Yang kedua, rumah itu dilalap si jago merah. Nah, si jago merah andaikan tidak ada di kalimat ini artinya kan ayam ya kan. Sedangkan kalau dari kalimat ini artinya udah beda, dia jadi artinya api. Yang keenam, ada simile atau asosiasi. Perbandingan yang ditandai dengan kata bagai, bagaikan, layaknya, seperti, umpama, bak, ibarat, itu masuk dalam majas simile atau asosiasi. Yang pertama, senyummu laksana rembulan, yaitu ada kata laksana, makanya dia bisa dikategorikan sebagai majas simile atau asosiasi. Yang kedua, tanpamu bagai memakan nasi tanpa ikan, hambar. Nah, itu ada kata bagai. Nih, induk yang terakhir ini majas yang kalian tidak perlu belajar karena kalian pasti sudah sering melakukannya. Kenapa, Bu? Lihat, ini namanya majas sindiran. Yang pertama ada namanya ironi. Ironi itu sindiran halus. Kalau kalian mesti nyindir-nyindir teman kalian yang satu kelas tapi nggak mau dikira nyindir, pasti ngomongnya halus-halus. Contoh nih, tulisanmu bagus ya sampai tidak terbaca. Lah, kuncinya ironi ini harus diberi pujian dulu, baru dijatuhkan. Itu namanya sindiran. Tulisanmu bagus ya, itu kan masuk dari pujian. Terus habis itu dijatuhkan dengan sampai tidak terbaca loh, ya kan? Itu ibaratnya kurang ajar, tapi ngasih pujian lah. Yang kedua, kalau di sindiran langsung namanya sinisme. Kalau yang tadi ironi masih dikasih pujian, kalau sinisme langsung aja diajakin. Tulisanmu jelek, udah cukup. Ada lagi, Bu, yang lebih kasar, Bu. Ada tuh namanya sarkasme. Itu sindiran kasar. Contohnya kayak gimana? Boleh ya nyindir kasar, tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia, ya jangan dimasukkan hewan-hewan yang ada di kebun binatang untuk dimasukkan ke majas sarkasme. Harus menggunakan kalimat-kalimat yang memang konotasinya kasar. Contoh, dasar penjilat, dasar plagiat, atau dasar pembohong, dasar apalagi. Yang penting masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, majas alusio, sindir dengan peribahasa. Gimana tuh, Bu? Anda ini sedang kura-kura dalam perahu ya? Apa artinya kura-kura dalam perahu? Orang yang pura-pura tidak tahu, itu namanya sindir. Ya, sindirnya tapi sedikit berkelas. Karena apa? Dia memasukkan peribahasa. Tapi peribahasanya tidak boleh yang orang awam tidak tahu ya. Jadi kalau kamu nyindir, terus kamu pakai bahasa peribahasanya yang sulit, tidak akan tersampaikan sindirannya dengan baik. Karena orang mesti, hah? Bicara apa sih Anda? Jadi kamu harus memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Oke. Sekian belajar tentang majas hari ini. Semoga kalian masih bisa menyerap ilmunya dari saya dan semoga sehat selalu. Jangan terlalu stres di rumah ya, makan yang banyak biar nggak sakit. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa berjemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.